Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI, masih membahas terkait dengan komitmen Presiden Prabowo tentunya dalam memberantas korupsi. Saya langsung ke Mas Tessa kembali. Mas Tessa, semangat positif ini tentunya sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk bisa memberantas korupsi, karena bola panas saat ini sudah ada di tangan lembaga dan juga aparat penegak hukum. Apa yang menjadi tantangan ke depan untuk kemudian merealisasikan begitu ucapan dari Presiden Prabowo ini? Ya, tentunya tantangannya cukup banyak ya. Tantangan yang menghambat pengawasan dan merubah budaya itu yang telah mengakar di dalam birokrasi Indonesia ini cukup sulit untuk dirubah. Tapi tentunya kita tidak boleh berputus asa. Yang perlu kita pahami bahwa kultur ini mencakup praktik suap, nepotisme yang sudah disampaikan Bapak Presiden, gratifikasi masih marak di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk dalam pengisian jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Ya, dengan demikian dibutuhkan komitmen politik dari Presiden dan Kabinet yang harus diiringi dengan reformasi birokrasi yang mendalam, agar sistem pengawasan tidak hanya menjadi formalitas tapi benar-benar efektif dalam mencegah dan mendeteksi korupsi. Kabinet baru ini diharapkan tidak hanya mampu menjalankan pemerintahan efektif, kembali lagi agar dapat menjamin integritas pemerintahan dengan memberantas praktik-praktik korupsi yang masih terjadi di berbagai tingkatan. Oke, saya tanyakan juga karena beberapa pakar hukum begitu beberapa waktu lalu mengusulkan agar frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal 2 dan juga 3 Undang-Undang Tipikor ini dihapus saja karena memang sering menghambat aparat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi begitu. Salah satunya adalah Edward Omar Hiraij dan juga Chandra Hamzah yang juga mengungkapkan atau mengusulkan agar frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal 2 dan juga 3 Undang-Undang Tipikor ini dihapus begitu. Apa yang kemudian tanggapan dari KPK sendiri, Mas Tessa? Ya, tentunya kalau kita mendengar atau membaca usulan itu kan lalu solusinya apa, diganti dengan apa. Apabila itu dihilangkan, bagaimana caranya para penegak hukum ini dapat menjangkau para pelaku yang memang nyata-nyata dan dapat atau ada bukti permulaan yang cukup yang bersangkutan merugikan keuangan negara. Saya pikir KPK dalam hal ini merupakan pelaksana undang-undang ya. Apa yang tersurat itu yang kita laksanakan. Kalau memang masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPK juga diajak diskusi, pakar-pakar juga diajak diskusi dan dapat menemukan formulasi yang lebih baik lagi daripada formulasi yang tadi disampaikan untuk dihapus, ya tentunya tidak ada masalah. Tetapi kembali lagi, sebagai stakeholder yang melaksanakan perintah undang-undang, kami mengharapkan untuk selalu dilibatkan karena nantinya KPK dan baik kepolisian maupun kejaksaan inilah yang akan melaksanakan undang-undang tersebut. Karena kan harus mencari dulu begitu, apakah ini merugikan negara begitu, Mas? Iya, kembali lagi bahwa frasa tersebut kan tidak muncul dengan tiba-tiba. Sudah sedemikian lama aturan tersebut diundangkan dan sudah digunakan oleh para penegak hukum, dan menurut hemat kami sampai dengan saat ini masih berhasil, masih dapat digunakan untuk menjangkau dalam hal aset recovery. Kembali ke pernyataan awal saya, kalau seandainya memang ingin dihilangkan, lalu bagaimana, apa yang mau digunakan ini? Nah ini yang memperkaya diri sendiri begitu? Ya, memperkaya diri sendiri, ada memperkaya orang lain juga, sehingga apabila ada pihak yang diperkaya, lalu dia mengalihkan, tadi Bu Yanti menyampaikan, itu perlu ada tindak pidana pencucian uang, gitu kan. Nah, kerugian negara ini sebenarnya menurut hemat kami untuk menekankan bahwa apa yang diambil itu merupakan bagian dari keuangan negara. Sehingga harus jelas, nggak mungkin kalau seandainya uang itu berasal dari swasta,
kita tetapkan korupsi di dalam undang-undang itu, sehingga harus pasti dan jelas hukum itu nggak bisa ngambang, nggak bisa interpretasinya terlalu banyak. Jadi perlu adanya diskusi lebih lanjut apabila pasal tersebut ingin dicabut. Oke, sebelum saya akan menuju ke bahasan lain, saya akan minta pendapat dari Bu Yanti. Bu Yanti, terkait dengan frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal 2 dan juga 3 Undang-Undang Tipikor, yang kemudian ada beberapa pihak yang mengusulkan agar ini dihapus saja karena menghambat aparat ini biasanya dalam pemberantasan Tipikor. Pendapat Anda, Bu Yan? Ya, secara teori kita sudah sangat lama mengatakan itu ya, ini juga bukan tiba-tiba juga. Karena ini yang bikin masalah kan MK dulu. Karena dulu itu kan bukan merugikan keuangan negara, dapat menimbulkan keuangan negara. Dibawa ke MK, kata-kata dapatnya hilang, gitu kan. Jadi memang sudah harus sampai timbul keuangan negara, itu harus sudah bisa dijerat dengan korupsi. Jadi kita itu kalau dalam hukum pidana itu bukan memidana orang yang melakukan perbuatan dan mendapatkan hasilnya. Cukup melakukan perbuatan itu pun itu cukup. Itu bisa cukup menjadi seorang penjahat, dalam hal ini penjahat korupsi, menjadi koruptor. Itu sangat mudah, sangat mudah. Apa yang membuat dia misalnya pasal 2 dan 3 itu harus bisa membuat dia jadi tersangka terdakwa? Ya gampang, yaitu bahwa subjek hukumnya jelas apakah korporasi, kemudian dia melawan hukum, atau 2 dan 3 itu kan melawan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan yang sudah ada, kemudian sudah ada yang diuntungkan atau dirinya atau orang lain, itu dengan sendirinya kerugian pasti muncul. Itu yang sebetulnya dibahas di internasional. Sekitar 20 tahun yang lalu, itu kita konferensi internasional diketawain kalau internasional. Kok sulit sekali ya korupsi di Indonesia di menerapkannya, harus menimbulkan keuangan kerugian negara. Tidak masuk akal, harus membuktikan karena itu secara lebih teoritis ya, karena itu unsur yang dicantumkan dalam undang-undang, dalam pasal, maka kan itu menjadi beban dari penegak hukum JPU untuk membuktikan. Tapi untuk apa membuktikan harus menimbulkan keuangan negara? Karena secara logik, kalau ada orang menyalahgunakan kewenangan, pejabat menyalahgunakan kewenangan, orang melawan hukum, kemudian ada yang diuntungkan, baik dirinya maupun orang lain, udah pasti ada kerugian. Untuk apa harus dibuktikan? Oleh karenanya nggak usah ditantumkan sebagai unsur yang namanya unsur inti delik atau bystander, dan udah biar aja itu elementen gitu. Dan begini, kalau ada keinginan untuk merubah pasal 2 dan 3 memang harus, karena apa? Sebetulnya ke depannya selain Undang-Undang Asset Recovery, kita itu berhutang sejak 2003 dan disahkan dengan 2006 United Nations Against Corruption. Itu kita sudah sepakat bahwa kita harus memasukkan trading influence dan kita memasukkan illicit enrichment. Dan trading influence dan illicit enrichment itu untuk merubah pasal 2 dan 3 itu dihilangkan. Jadi itu lebih mudah. Tapi kan tidak ada kemauan politik untuk itu. Kami teriak-teriak, saya 5 tahun yang lalu sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi seluruh Indonesia, kita berkali-kali membahas, mendalami. Memang kan draftnya harus akademik ya. Saya juga berharap Pak Prabowo lebih memberikan konsentrasinya kepada pemikiran-pemikiran keilmuan ya. Apapun stakeholder yang akan menerapkan secara keilmuan itu harus ada ruangan untuk orang-orang itu berpikir bagaimana memikirkan falsafatinya, tujuannya apa, dan kemudian bagaimana dalam rangka implementasinya itu kami pikirkan semuanya, mitigasi risikonya dan sebagainya. Mudah-mudahan ada ruangan yang lebih luas, saja dihargai betul pemikiran-pemikiran ini. Jadi sehingga bahwa undang-undang korupsi juga harus segera diperbaharui sesuai dengan komitmen kita sudah fakta sunt servanda ya, sudah menyetujui konvensinya. Dan kemudian juga gini, berkaitan dengan menimbulkan kerugian itu bahaya sekali ketika terjadi pembobolan bank BNI ya. BNI orang kerugian ternyata kosong karena tidak ada, BNI kan jadi korupsi kalau Indonesia kan masuknya, tidak ada jaminan tapi keluar.
Padahal sejak awal sebelum dia tidak bisa membayarkan, itu sudah bisa ditangkap harusnya. Kenapa? Karena potensi menimbulkan kerugian negara. Tidak harus nunggu 4 bulan. Ini ada kasus besar. Ini waktu itu kita berbicara, ini gara-gara kata dapat dihilangkan oleh MK. Baik, ya. Saya minta tanggapan sebenarnya dari Mas Tessa terkait apa yang tadi sudah disampaikan Bu Yanti. Mas Tessa. Saya pada prinsipnya kami sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Yanti, bahwa sebenarnya inti permasalahannya adalah kemauan politik untuk bisa menyelamatkan keuangan negara dan memperbaiki mana yang belum sempurna. Jadi apa yang disampaikan Bu Yanti ini, kita perlu kolaborasi, bahwa semua pihak perlu diajak bicara, duduk, mana yang kira-kira perlu diperbaiki, mana pihak yang mungkin merasa keberatan dengan hal itu, ini yang harus diselesaikan. Jadi secara prinsip sih kami sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Yanti. Oke, kita ke bahasan lain. Mas, isu terkininya adalah pansel KPK ini kan telah menyerahkan daftar nama mantan Presiden Jokowi begitu untuk kemudian diserahkan ke DPR agar sesuai dengan program-program dari Pak Prabowo. Bukankah seharusnya disampaikan nama-nama tersebut diserahkan ke Pak Prabowo saja? Tanggapan dari KPK sendiri seperti apa? Ya, pada prinsipnya pansel ini kan terpisah dari KPK ya, bahwa KPK tidak cawe-cawe, KPK hanya menghimbau agar pansel bisa memperhatikan mana yang bermasalah, mana yang tidak. KPK memberikan informasi kepada pansel dalam hal ini. Terkait proses penyerahan kepada DPR yang mana sekarang juga dipermasalahkan oleh beberapa pihak, pada prinsipnya KPK hanya menginginkan siapapun yang terpilih nanti itu bisa menjalankan kapal Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Dewan Pengawas untuk mengarungi ombak pemberantasan korupsi. Tentunya dibutuhkan nakoda yang handal untuk bisa bersama-sama dua penegak hukum lainnya dari kepolisian dan kejaksaan, dan juga bersama-sama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk mencapai tujuan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo. Oke, dipertegas lagi oleh Mas Tessa tadi bahwasanya KPK tidak cawe-cawe. Bu Yanti, saya akan minta tanggapan Anda, Bu Yanti, terkait dengan nama-nama Capim, Dewas begitu yang kemudian sudah diserahkan kepada Pak Jokowi ke DPR. Itu, nah Bu Yanti kan sebagai mantan pansel KPK juga begitu. Tanggapan Bu Yanti? Ya memang itu nanti pada akhirnya kan diserahkan ke DPR. Nah, ini harus ada betul-betul komitmennya. Presiden Pak Prabowo dan DPR harus betul-betul tidak menjadi satu collusion, dan menjadi satu kali kong. Ya, itu penting sekali. Karena terus terang saja saya memang bukan ahli politik tata negara, tapi paling tidak kami mendapatkan ilmu negara, tata negara di S1 dulu. Ini mengkhawatirkan sekali ketika ini kan koalisi besar, misalnya ya koalisi antara mereka dengan orang legislatif dan dengan eksekutif itu jadi satu kan ya. Dan yang khawatir, misalnya aset recovery. Aset recovery itu kan sekarang udah di DPR. Harusnya Pak Prabowo bisa mendorong untuk segera disahkan, termasuk nanti non-conviction base ya. Untuk penyidik ini, untuk Pak Prabowo, ini berkaitan dengan, jadi orang-orang yang dipilih itu orang yang memahami betul apa yang harus dilakukan oleh KPK, terutama karena ini KPK ya, itu adalah termasuk juga orang-orang yang belum tersentuh ya Pak Tessa, belum tersentuhnya itu bukan aset recovery semata, tapi KPK itu jarang sekali menggunakan TPPU. Tidak bisa Pak Tessa, itu kurang sekali. Kenapa Kejaksaan Agung hampir 30 triliun? Karena menggunakan TPPU. Dan saya selalu jadi ahlinya. Saya belum pernah diundang KPK jadi ahlinya. KPK menghindari saya kelihatannya. Itu fakta ya. Jadi iya betul. Ya, faktanya kalau lebih bagus ya oke. Ternyata kan enggak juga. Ya bukan saya kepengen enggak juga nggak apa-apa. Jadi begini. Jadi harus memahami itu. Artinya juga nanti kalau ada undang-undang aset recovery itu memang akan sulit ya. Tapi Pak Prabowo harus berjuang. Kalau itu sudah ada surprise, ada surat presiden waktu itu harus juga didorong. Karena apa? Pak Prabowo kan partainya besar ya, kedua partainya ya, kedua dan Golkar kan. Golkar dan Gerindra itu kan
bisa kuat lah di DPR-nya. Itu jadi Pak Prabowo kebetulan juga ketua partai kan ini. Kan dulu kita juga khawatir ketua partai, beberapa menteri masih ketua partai jadi menteri, ini juga sinyal hati-hati dengan korupsi. Ketika ketua partai tidak melepaskan jabatannya ketika jadi menteri. Ini juga Pak Prabowo harus ekstra hati-hati dan kita semua harus mengawasi menteri-menteri yang itu adalah ketua partai. Dan ini agak berbahaya. Ini juga siapapun yang dipilih dari KPK memahami betul di pansel KPK itu, yang hasil pansel KPK memahami betul tentang problematik bagaimana KPK ini undang-undangnya yang menghambat mereka, kemudian bagaimana posisi mereka kalaupun belum diganti posisi mereka lembaganya di bawah presiden, dan kemudian itu tadi yang dikatakan tadi bahwa bukan hanya pengadaan dan jasa, tetapi juga penempatan orang, penegakan hukum, penegak hukum yang dipengaruhi oleh eksekutif maupun legislatif. Belum lagi ada obstruction of justice, ya. Ini semua adalah korup. Jadi saya ingin berbicara korupsi bukan berbicara hanya korupsi saja, termasuk morali korup. Morali korup itu penting, mengakali satu undang-undang agar anggota partai yang masuk itu adalah morali korup. Itu harus dipahami betul. Kalau kita memang ingin membangun bangsa yang penuh integritas, menolak korupsi untuk kesejahteraan rakyat sampai dengan rakyat yang paling tidak sejahtera, rakyat yang paling miskin. Itu adalah international jargonnya itu begitu. Ya, jadi yang dilindungi adalah masyarakat harus sejahtera, termasuk masyarakat yang paling tidak sejahtera harus bisa disejahterakan. Baik, catatan yang bagus tentunya. Oke, saya langsung sebelum saya akan ke Mas Igor begitu, Mas Andi Erwijaya, Wasekjen Gerindra sudah bergabung bersama kami via Zoom. Mas Andi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Jaya. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari, Mas Andi. Ya, terima kasih kembali, Mas. Oke, saya langsung ke Mas Igor. Mas Igor, ini terkait dengan komitmen dari Pak Prabowo sebagai presiden begitu, yang kemudian untuk memperkuat lembaga anti rasuah dalam hal ini KPK. Itu juga sering sekali dalam beberapa kali momen disampaikan begitu. Tapi kalau berbicara terkait dengan dukungan partai politik, ini kan rata-rata partai politik pengusung Pak Prabowo ini kan sebagian besar juga partai politik pengusung Pak Jokowi begitu. Bagaimana tentunya Anda melihat seberapa kuat sebenarnya dukungan partai politik para pendukung Pak Prabowo sebagai presiden begitu untuk bisa memperkuat KPK kembali? Gini, Mas Andianto ya, dalam sistem presidensial itu sebenarnya apapun pidato presiden, ucapannya itu harus jadi aturan main, ya. Jadi sistem presidensial itu memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden sebagai eksekutor. Nah, tadi Pak Reza dari KPK ya sudah mengatakan dan mengutip bahwa menurut Pak Prabowo itu ikan itu busuk dari kepalanya. Pak Prabowo itu bisa menjadi contoh. Ya, satu-satunya ketua umum partai yang partainya itu mendapat predikat partai paling informatif dari Komisi Informasi Pusat. Lalu juga mendapat wajar tanpa pengecualian dari BPK ya terkait transparansi keuangan dan lain sebagainya. Itu contoh gitu. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita mengutip bukunya Pak Prabowo misalnya Paradok Indonesia, kenapa Indonesia yang negara kaya ya tapi rakyatnya miskin gitu. Nah, perbedaan Pak Prabowo dengan Jokowi itu adalah di sini ya. Jadi Pak Prabowo itu punya dynamic style. Jadi dia jadi leadership yang dibawa oleh Pak Prabowo itu adalah ketegasan. Dia dipilih sekarang oleh masyarakat satu putaran ya yang tadi saya bilang 58% itu karena ada pergeseran ketika dulu Pak Jokowi dipilih, alasannya yang paling besar tuh merakyat, Mas Adianto. Sekarang tuh tegas. Pak Prabowo tinggal tegas aja. Misalnya mungkin dia bisa mengembalikan revisi undang-undang KPK yang lama. Mungkin dia bisa langsung ya memburu gitu ya koruptor-koruptor, entah itu dari koalisinya gitu ya. Aset recovery tadi juga disampaikan oleh Bu Yanti. Ya, langsung aja pakai pasukan khusus gitu seperti yang dia ungkapkan. Jadi yang dibutuhkan oleh
rakyat itu persepsi terhadap Pak Prabowo itu positif itu karena ketegasannya dia ya dalam soal pemberantasan korupsi. Okay. Nah, itu masih komitmen. Nah, nanti prakteknya tinggal Pak Prabowo menerapkan leadership-nya aja yang sangat berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu kan merakyat gitu ya. Politik luar negerinya pun feminim sifatnya. Pak Prabowo nanti maskulin itu. Gitu ya, lebih tegas dan tinggal sikat aja apa sih gitu. Pedulinya Pak Prabowo. Tapi kan gitu. koalisinya besar begitu. Koalisinya besar nggak usah takut gitu. Tinggal tarik aja PDIP misalnya ya nanti gitu. Kan PDIP juga dukung walaupun belum ada di kabinet. Mungkin nunggu dulu nih peristiwa-peristiwa penting dalam 100 hari program kerja. Apakah ada begitu ya pertemuan-pertemuan nanti? Saya akan tanyakan juga ke Mas Andi. Mas Andi, ini kan kalau berbicara terkait dengan penguatan KPK kembali begitu pasca revisi Undang-Undang KPK kemudian dari aspek dukungan politik sendiri, parpol dari pendukung Pak Prabowo ini tentunya nyaris sama dengan pendukung dari Pak Jokowi lalu begitu. Apakah kemudian nantinya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan penguatan lembaga anti rasuah dalam hal ini KPK akan bisa terjadi kembali dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini? Mas Andi, jawaban Anda? Memanai isu anti korupsi ini adalah sebenarnya dalam rangka untuk menyelamatkan aset-aset negara gitu ya. Dari beberapa kesempatan Pak Prabowo menyampaikan itu mungkin publik juga sudah familiar ya bahwa kebocoran kita ini bisa sampai 30% gitu. Jadi sebenarnya lebih bagaimana Pak Prabowo menyelamatkan kekayaan negara yang itu sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk pembangunan gitu. Nah, terkait dengan jawaban tadi, terkait dengan pertanyaan tadi ya, Mas Jaya, bahwa pembenahan untuk pemberantasan korupsi ini kan harus berlapis-lapis. Lapis pertama tentunya Pak Prabowo akan berkonsentrasi di eksekutif. Ya, di eksekutif ini tentunya Kejaksaan akan menjadi prioritas. Dari situ Pak Prabowo merambah ya ke lembaga khusus lain seperti KPK ini yang perlu juga dilakukan perhatian yang berlebih. Kita semua tahu bahwa KPK ya dalam perjalanannya mungkin terjadi beberapa fenomena yang mungkin dianggap mengganggu ya agenda pemberantasan korupsi. Nah, itu yang menjadi fokus Pak Prabowo untuk melakukan dalam tanda kutip pembenahan ya, baik dari eksekutif sendiri maupun nanti di ranah legislasi gitu. Tapi untuk eksekutif ini kan juga sebenarnya saat ini sudah dilakukan pemilihan ya. Pansel sudah sudah menyodorkan beberapa calon pimpinan yang sudah ada di dan DPR tinggal melakukan fit and proper. Nah, tentunya Pak Prabowo tinggal menerima aja atas calon pimpinan KPK tersebut yang sudah dikirim ke DPR. Tapi ke depan tentunya Pak Prabowo akan memaksimalkan bahwa agenda pemberantasan korupsi ini merupakan agenda yang sangat urgent ya. Dalam rangka untuk tadi, jadi agenda pembangunan nasional yang kemarin mungkin sudah sebagian besar disampaikan di pidato pertamanya di MPR ya bahwa subsidi untuk masyarakat kecil harus benar-benar sampai misalnya atau agenda-agenda pembangunan lain yang ultimate goal-nya sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat itu harus sampai. Nah sebenarnya di situ fokus Pak Prabowo. Meskipun tantangan sangat besar begitu ya untuk koalisinya, tapi kita yakin optimis untuk kemudian komitmen dan juga tekad dari Pak Prabowo terkait dengan penguatan dari KPK salah satunya begitu Mas Andi Erwijaya ya. Nanti kita masih akan bahas masih bersama dengan Bu Yanti, Mas Igor dan juga Mas Tessa serta Mas Andi. Usai jeda kami akan kembali.